Ini ada sesuatu yang aneh nih. Kenapa kok mantan pimpinan KPK ngumpulkan mantan dua pegawai? Katanya mau gelar perkara. Lu percaya nggak problem hukumnya banyak? Ya gimana bang? dia takut gak ada seniornya, dia takut. Yang diuntungkan siapa dalam kasus ini? Ya kalau mereka selalu mengatakan Pak Jokowi kan mereka nuduhnya Pak Jokowi. Yudi kan bilang tidak ada kaitan dengan politik. Kayak berbeda sedikit nih. Jangan-jangan bener ada. Tapi yang mana dulu dan kapan? Saya khawatir jangan-jangan ada kaitan dengan politik yang membuat 2020 nggak naik penyidikan. Aduh, ini jurang bang, jurang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel ini, channel yang ingin terus-menerus menegakkan kewarasan. Penjaga kewarasannya ada Novel Baswedan dan Yudi Purnomo Harahap. Oh, dahsyat. Kok lu tepuk tangan gitu? Ya, kan udah gak asing. Narsis kalau. Ini ada sesuatu yang aneh nih. Iya bang. Kenapa kok mantan pimpinan KPK ngumpulkan mantan dua pegawai? Katanya mau gelar perkara. Mau ekspos. Jadi ada mantan jubir. Yang masuk. Kok nyebut mantan jubir ada apa nih? Yang masuk di tim pengacara. Oh, pengacara apa? Iya, Pak Yudi pura-pura tidak tahu. Bertanya tapi sudah tahu jawaban. Kan gitu, Pak. Teman-teman, kita akan bahas kasusnya Hasto. Ada 4 perkembangan baru dalam kasus Hasto. Bagian pertama, pelimpahan perkara sudah dilakukan tanggal 6 Maret dan sidangnya kira-kira tanggal 14 Maret. Dalam minggu ini sidang itu. Yang kedua, gugatan pra-peradilan gugur karena perkaranya masuk di persidangan. Terus persiapan sidang perdana sudah dilakukan oleh pihak Hasto, melakukan konsolidasi, dan salah satu bentuk konsolidasinya adalah menyiapkan tim lawyer yang lebih banyak. Dalam informasi yang diterima, menurut sumber intelijen yang saya dapatkan, ngeri kali Pak, padahal baca di online. Itu bukan nggak perlu ke dark web, tinggal ketik aja. Ada 14 nama dan kemudian sebagian orang agak terkejut, walaupun tidak harus terkejut. Salah satu pengacara itu adalah mantan juru bicara KPK. Itu sebabnya 2 penyidik KPK ini dihadirkan untuk memberikan komentar. Dan yang paling menarik adalah tim hukum menyatakan ada cukup banyak problem hukum yang muncul dalam proses ini, sehingga mereka akan konsentrasi di isu itu. Lu percaya nggak problem hukumnya banyak? Ya. Gimana bang? Dia takut gak ada seniornya, dia takut. Kan kalau ekspor kan gitu Pak. Dia nanya dulu sama senior. Iya. Kalau ekspor gitu. Kalau penyidik diskusi Pak. Iya. Kan Kasatgas, anggota Satgas, pimpinan. Langsung kita udah siap ekspor. Langsung naikin malah ke sana. Jadi sebenarnya nih sekarang nih forumnya forum ekspos. Siap. Ya Mas Novel, gimana Mas Novel? Memang kalau dibilang permasalahan relatif Pak. Oke. Apakah itu permasalahan atau tidak? Yang kedua, permasalahan itu permasalahan yang seperti apa? Kalau permasalahan formil, masanya udah lewat. Udah selesai di pra-peradilan. Ya, ruangnya sudah nggak lagi perkara pokok. Kalau di perkara pokok yang diuji adalah bagaimana fakta perbuatan, apakah berkorelasi dengan perbuatan terdakwa, begitu kan? Yang kedua, apakah pembuktiannya ada, apakah alat buktinya cukup untuk bisa menjatuhkan hukuman, kan itu yang akan. Yes. Jadi dengan begitu peristiwa yang dikualifikasi sebagai penyalahgunaan kewenangan atau perbuatan melakukan hukuman diuji, dan itu dikaitkan dengan alat-alat bukti yang akan dihadirkan. Ya, bukan penyalahgunaan kewenangan Pak. Dia kan didakwa, disangka dan didakwa kemungkinan kesuap. Dia penyuap sih ya. Jadi bukan pasal 2, pasal 3, pasal 5 penyuapan dan kaitan dengan itu. Pak penyidik, jadi komentar. Ya seperti yang sudah sering saya jelaskan ke publik ya Pak. Jadi saya jelaskan kembali di sini. Iya. Bahwa kasus ini murni penegakan hukum. Saya yakin itu. Ya, kalau misalnya ada tuduhan ini ada pesanan, kemudian ini politis dan sebagainya, ada yang diuntungkan, ya memang
ya pasti dalam suatu hal ya peristiwa memang ada yang diuntungkan gitu ya. Tapi kan apakah ada korelasi langsung ya kan belum bisa dibuktikan. Yang diuntungkan siapa dalam kasus ini? Ya kalau mereka selalu mengatakan Pak Jokowi kan mereka nuduhnya Pak Jokowi gitu kan. Dibilang ini KPK edisi Jokowi. Jadi dulu Pak KPK edisi apa? Gaban, Sariban, atau Megaloman kan? Oh ini dianggap dituduhnya KPK edisi Jokowi. Edisi Jokowi. Jadi ini atas kepentingan Jokowi. Iya, bahkan kan ada video Hasto yang kemarin viral ya. Apa tuh isinya? Loh bukannya udah kemarin dijelasin di Bang Novel? Apa isinya? Iya, yang mana lagi kalau lu kasih komen berarti harus jelasin. Iya, ya intinya kan istilahnya menuduh Pak Jokowi itu adalah dalang dibalik revisi undang-undang KPK. Padahal kita tahu ya terlibat juga semua gitu kan. Gak usah cuci tangan lah. Iya. Artinya bukan hanya Pak Jokowi. Iya kan. Nah kembali lagi kepada permasalahan Hasto ini kan ya saya pikir kemarin kan juga diserang kenapa penyidik buru-buru gitu kan melimpah. Ya saya pikir nggak ada yang namanya buru-buru ya. Kalau buru-buru kan malah merugikan penyidik. Ya buru-buru malah merugikan jaksa penuntut umum yang akan bersidang. Ya buru-buru malah menguntungkan Hasto. Wah ini berkasnya belum lengkap, ini berkasnya banyak bolongnya. Ya kan kenapa sih? Ini kan tadi walaupun ketika tuduhan-tuduhan ke penyidik ya. Emang oke lah penyidik begini-gini. Tetapi ingat penyidik kan juga ada yang mensupervisi itu jaksa. Kan penyidik gak bertarung di pengadilan. Ya jaksa itu kan bukan sekedar dia hanya menerima makanan jadi ya. Tapi kan kalau di KPK kita tahu sendiri dari awal dia sudah memberikan petunjuk-petunjuk ya. Sudah koordinasi dengan penyidik ya. Apa aja yang bolong-bolong. Sehingga kemudian ketika jaksa mengatakan ini sudah lengkap dan mereka siap untuk menyidangkan. Artinya bukti-bukti sudah kuat, unsur-unsur semua sudah terpenuhi dan yakin ya untuk bertarung di sidang. Karena bagi saya kalau memang Hasto berani ya bertarungnya di sidang gitu kan. Dan tadi sudah dikatakan menambah jumlah pengacara kan nggak masalah. Dulu saya Bang Novel banyak kasus jangan tadi 17 atau 14 gitu ya. Itu sampai ratusan dulu pengacara. Pengacaranya kasusnya. Ya udah Bapak gak usah ya kan. Itu pernah kan tanda tangan semua kan. Ya tapi ya kan kita nggak takut orang atau kalau pemeriksaan tersangka cuma satu doang yang naik gitu kan. Di sidang juga nggak mungkin semuanya ada di sidang kan. Pasti Pak Hakim juga membatasi ya kan. Masa seluruh pengunjung sidang lawyer? Banyak kan lawyer ya. Jadi seperti itu ya kita hormati aja menunjuk berapa ratus orang kayak juga nggak masalah. Tapi menarik Pak. Ya gimana Bang? Yudi kan bilang tidak ada kaitan dengan politik. Kayak berbeda sedikit nih Pak. Jangan-jangan bener ada. Jangan-jangan nih ya kan. Tapi yang mana dulu dan kapan? Saya khawatir jangan-jangan ada kaitan dengan politik yang membuat 2020 nggak naik penyidikan. Aduh, ini jurang Bang, jurang. Karena memang 2020 tidak naik ke penyidikan. 2020, kasus ini maksudnya belum dipersidangkan ya, dinaikkan ke sidang. Naik penyidikan. Naik penyidikan. Oke, baik. Jadi ketika bicara terkait dengan kasus Harun Masiku, suap yang di OTT itu waktu itu, kan sebetulnya penyidik waktu itu membincangkan dalam forum expose yang dibincangkan bukan hanya kasus Harun Masiku, tapi juga kaitan dengan Hasto. Itu sudah dibicarakan 2020. Tapi kemudian waktu itu ini informasinya Firly Bahuri nggak suka dengan itu. Memang Firly Bahuri waktu itu dominan ya, sebagai pimpinan dia dominan. Makanya itu pertanyaan Abang ke Hasto salah satunya ya. Iya. Yang belum dijawab sama dia. Iya. Dia hanya berani menjawab yang perubahan. Karena kan memang setahu saya Firly itu cukup dekat dengan Hasto. Setahu saya dari cerita-cerita. Jadi kalau dibilang politik, jangan-jangan faktor politik juga yang membuat Firly Bahuri kemudian tidak menaikkan saat itu. Tapi ketika faktanya jelas, faktanya ada, buktinya ada, sekarang naik, itu bilang itu politik. Lah sekarang yang politik yang mana nih? Yang 2020 apa yang 2025 nih? Gitu. Siapakah yang berpolitik? Ya, itu menjadi persoalan yang juga, menyebabkan kasus ini tertunda-tunda cukup lama. Tapi terlepas dari itu, justru dengan dibuka di fakta persidangan, itu semua akan terang. Karena apa? Sidangnya terbuka, pembuktiannya akan dibelejetin semua satu-satu tuh. Ya kan akan dilihat apa sih yang sebenarnya dituduhkan itu benar apa enggak. Yang dibilang katanya ada perintah untuk merendam handphone, betul apa enggak? Katanya ada apa namanya itu kaitan dengan pemberian suap, betul apa enggak? Atau jangan-jangan dalam persidangan nanti justru akan dibuka lebih jauh lagi. Tentang apakah ada benar dugaan ada kaitan kasus di balik
suap ini. Betul. Nah ini yang lebih menarik dan kita pengen nunggu itu. Iya. Yud, sekarang ada frasa kata baru loh. Apa tuh? Bukan hanya pencucian uang, pencucian handphone. Aduh, pasang LCD-nya. Tapi kayaknya waktu itu Pak, itu saat itu kenapa disuruh untuk merendam bisa jadi karena mungkin ada pikiran waktu itu kan handphone belum water resistant. Sekarang kan nyemplung berapa meter juga masih aman. Iya. Ya kan? Kalau dulu kan begitu klik udah mati kan. Oke. Susah untuk kemudian diperbaiki bahkan karena kan direndam ya kalau memang ketik mati kan LCD-nya. Yes. Karena saya pengalaman servis. Pertanyaan saya, Ya. kenapa ada perintah untuk merendam handphone? Ya, itu kan biasa sebenarnya Pak. Karena handphone ini kita ini adalah komunikasi kita dan ini menjadi kayak dalam kutip kayak istri kedua kita. Ya kan? Istri kedua kamu, lu jangan selus kita semua, belum tentu juga kita semua. Berarti ketiga. Ya, Bapak enggak bisa ketiga. Ada dua istri ketiga. Ya kan? Iya kan? Berarti apa ketiga? Ya udah, ya kan kedua. Ya kan benar loh, ya kan? Karena di sini komunikasi kita, Pak. Percakapan kita, handphone kita, banking kita di sini semua. Apa nggak ada di sini? Dan dia canggih loh. Kita baru ngomong atau apa, tiba-tiba kok di Google udah ada pencarian yang terkait dengan apa yang mau kita cari, ya kan? Udah smart intelligent lah. Jadi kenapa handphone? Karena itu penting dan handphone itu kan sudah menjadi barang bukti elektronik kan sudah jadi alat bukti, satu alat bukti ya, petunjuk ya, perluasannya. Jadi ya tadi supaya nggak terpantau, nggak diketahui mengenai percakapannya misalnya. Itu seudonnya Pak. Seudonnya jangan-jangan handphonenya kotor, ya kan Pak? Mau dibersihkan. Dibersihin pakai lap apa namanya? Cairan tapi di ini Bang disemprot. Iya. Mana yang disebut kotor itu kan bisa fisik, bisa juga non fisik. Waduh, ini. Jadi memuat informasi-informasi yang tidak bukan untuk kepentingan kemaslahatan itu kotor juga. Betul. Jadi percakapan-percakapan yang tidak senonoh bisa, tapi percakapan-percakapan yang memang menyembunyikan kejahatan bisa juga terjadi di situ kan. Betul. Bisa juga makanya. Tapi kan karena udah rusak, ya kan, dan entah kemana ya udah. Tapi kan makanya itulah Bang kenanya perintangan penyidikan. Oke. Ya, tapi menarik juga Pak soal perintangan penyidikan. Nggak tahu kebetulankah atau faktor lain orang-orang yang terkait dengan OTT kasus ini dan yang menangani perkara ini itu banyak yang di TWK-kan, disingkirkan. Kalau dibilang itu kebetulan kok iya sebagian besar gitu kan. Dan faktanya memang kemudian menghambat penanganan perkara kan gitu ya. Jadi ini yang menarik dan apa namanya? Kalau gitu yang disebut dengan perintangan penyidikan bukan hanya Hasto dong Mas diduga. Ya. Pimpinan KPK dong. Saya menduganya begitu. Saya menduganya paling tidak ada peran Firly. Tapi tentu harus didalami. Lu gak usah kaget-kaget Ruth. Tapi lu setuju kan? Kaget juga Pak. Lanjutin Mas. Ya, dan kalau kita lihat Pak sebetulnya kaitan dengan TWK-TWK-an itu, TWK abal-abal itu. Itu juga kelompok-kelompok yang sama yang melakukan. Jadi saya melihat ini kok kebetulan ya. Sekali lagi kebetulan lagi jangan. Ada kaitan-kaitan itu. Ini yang menarik menurut saya. Dalam bahasa kejahatan kebetulan itu bisa dikonversi menjadi ini kejahatan yang sistemik. Nah, iya. Terstruktur. Betul. Jadi kebetulannya itu didesain. Kebetulan dan direncanakan. Kebetulan yang direncanakan. Padahal sebenarnya tidak ada sesuatu yang kebetulan itu. Pasti ada semacam permulaan. Perbuatan permulaan kalau dalam hukum pidana kan. Jadi bagi saya Pak, ya ini kan sudah masuk ke perkara pokok lah intinya ya. Ya sudah bertarung aja di situ gitu kan. Pra-peradilan toh besok walaupun ada pra-peradilan yang kedua ya, pasti hakim gugur juga. Kemarin aja kan gugur ya, walaupun sebenarnya masih ada harapan dilanjutkan ya. Kan kubu Hasto itu kemarin berharap dilanjutkan perapernya karena mungkin mereka ada keyakinan akan menang. Ya walaupun saya kadang loh kalau misalnya tidak mengakui ada kesalahan, ngapa takut berantem di tanda kutip ya di persidangan gitu ya. Ngapain mau ngotot di formil gitu ya. Kamu kan proses bukan material. Jadi ketika kemarin sidang dibuka ya dari KPK mengatakan berdasarkan SEMA, ada SEMA 5 atau berapa gitu ya tentang peradilan itu bahwa ketika sudah dilimpah itu kan udah gugur karena statusnya sudah terdakwa dan dia sudah tahanan pengadilan ya. Kemudian kalau dari kubunya Hasto kan
dia adalah sidang dibuka, ya diketok 3 kali gitu lah ya. Nah, artinya tapi kan hakim kemudian diskor, ya kemudian akhirnya batal lagi memutuskan. Ya memang bagi saya memang logikanya kan bahwa KPK masuk ya, SEMA-nya masuk, ya sudah dilimpah kemarin, ya di pengadilan di hari Jumat. Kemudian masalah dibuka kan Jumat dibuka, artinya kan kita tahu pra peradilan 7 hari, ya artinya kalau Senin itu pun dilanjutkan prosesnya, putusan di Selasa minggu depan, Jumat sudah sidang kan percuma. Ingat prinsip dari pengadilan sederhana, cepat, ya kan? Biaya ringan. Baik. Ya kalau misalnya kita tahu bahwa hari Jumat itu dari sidang perdana dan sidang perdana sudah jelas dalam KUHP itu adalah menggugurkan pra peradilan ketika proses masih berlangsung, ngapain di hari itu ada pembacaan permohonan, besok ada jawaban, kemudian ada ini kan, seperti itu Pak. Oke. Ada satu pernyataan yang Mas Novel kemukakan tadi yang menurut saya menarik. Jika saja peradilan itu bisa membuka secara jelas, terang semua peristiwa yang ada, jangan-jangan akan ada kasus baru lagi yang muncul di situ. Dan saya yakin itu mestinya momentum ini digunakan ya. Karena seperti apapun setiap kejahatan harus diungkap dengan setuntas-tuntasnya. Kalau ada dugaan, dan ini pernah dibicarakan oleh beberapa media juga terkait dengan upaya untuk menutup kasus besar tertentu, dan menutupnya itu dimungkinkan atau diduga keras itu ada suap. Karena kasus besar, suapnya pastinya besar gitu. Dan oleh orang-orang yang berpengaruh. Orang-orang punya pengaruh. Ketika ini diungkap, harapannya adalah kita tentunya tidak ingin ini terjadi di kemudian hari. Yang kedua, orang-orang yang berbuat sejahat ini harus dihukum. Betul. Tidak bisa dibiarkan. Oke. Semoga bisa diungkap di persidangan nanti. Jadi benar kata Bang Novel ya, siapapun terlibat, kasusnya pun jika ada kasus lain, ini kan saling kait. Karena memang selalu saya sampaikan, psikologis orang buron itu, ya itu 1 tahun kok Pak. Ya. Saya dulu satu satgas dengan Bang Novel kan kita sebenarnya buronan banyak ya, karena kan koruptor punya uang banyak, takut juga dia, males juga dia ditahan gitu ya, walaupun di penjara ya kalau kita lihat kan mewah gitu ya, nggak mau juga dia. Nah tapi sebanyak kabur-kaburnya 1 tahun, dan itu ya ingat penjahat kelas kakap, ya konglomerat, ya kemudian terkait uangnya banyak, ya kalau Harun Masiku dia aja pengen kerja jadi anggota DPR, ya kan? Ini apa problem psikologisnya orang yang kabur lama-lama itu? Kalau saya lihat, ya dia menyembunyikan sesuatu, entah itu dia membuka perannya lebih besar, atau tadi kata Bang Novel, benar, ya kasus yang lebih besar. Dia menyembunyikan atau melindungi sesuatu ya? Betul, di situ Pak. Karena bagi saya nggak masuk akal, karena Harun Masiku itu kan dia aja orang yang punya cita-cita tinggi. Ya. Tadi selain menjadi anggota DPR, dia aja sampai kuliah ke luar negeri loh. Bahkan menjadi ketua himpunan lah ya, pelajar di sana gitu ya. Saat itu dapat beasiswa, waktu beasiswa dia kan beasiswa yang prestisius ya, ya kan. Artinya dia benar-benar ingin hidup ya normal gitu kan. Nah, tapi kan ternyata dengan ini kan dia 5 tahun dia nggak bisa ngapa-ngapain. Ya. Kamu yakin dia masih hidup? Kalau hidup Bang masih, karena Pak kalau hidup saya masih yakin, karena masih yakin, ya? Dalam berbagai kasus ya. Justru tersangka ini kan justru lebih aman dibandingkan dengan saksi, ya kan? Kalau saksi kan ada yang dicelakai lah, ada yang meninggal lah malah gitu kan, ada yang ini dan sebagainya gitu. Tapi kalau tersangka ya dia kan, kalau kita rantai makanan, tersangka kan yang paling tinggi, ya kan? Nah, dia bisa makan yang bawah gitu kan? Dia makannya ke samping, dan ke atas yang lain. Kalau ke atas Mas Koki. Saya baru beli Mas Koki kemarin. Saya tahu makannya ke atas ya. Kita kan ke bawah, dia ke atas. Tapi Mas Koki untuk laki-laki. Oh gitu. Untuk perempuan Mbak Koki. Jadi seperti itu Pak. Nah kita harapkan ya ini semua bisa terbongkar. Ya mengapa, dan tujuan besar ini kan bukan hanya sekedar menangkap Harun Masiku. Tadi berkata Bang Novel, ya kasus-kasus yang lain ya yang lebih besar ya itu harus diungkap. Karena saya melihat ini kan seperti mencoba kubunya Hasto itu untuk meminimalisir ya bahwa ini hanya Harun Masiku korban, Harun Masiku korban, kemudian ini hanya 400 juta. Ya padahal kalau kita bicara mengenai kasus korupsi itu kan lihat figurnya.
Ya, ini sekjen partai loh, ya kan, yang harusnya menjadi teladan gitu kan. Kemudian dampaknya dia korupsi kan terkait dengan KPU. Ini mencederai keadilan. Oh, ternyata bisa loh KPU. Proses demokrasi. Iya. Loh, sekarang aja kita udah ngap-ngapan pilkada hasil putusan MK, ada pilkada pemutusan ulang. Duitnya berapa miliar? 40. Iya kan? Miliar, ratusan miliar gitu kan. Dan kemudian jumlahnya. Ya kalau jumlah ya memang ya 400 juta misalnya, atau kalau suapnya 1 miliar. Jadi pendapat saya ya tadi bahwa ini bukan sekedar kasus kecil ya, tapi ini adalah kasus besar dilihat dari bagaimana prosesnya melakukan perbuatan korupsi. Mungkin Bang Novel ada. Memang gini, Pak. Momentum ini. Kalau jadi host di sini. Kata berita malam yang boleh menang gue. Lupa Pak, kan kita egaliter Pak. Enggak lupa. Jadi kita semua adalah host. Set aja set. Ini kita selesaikan secara damai. Silakan enggak apa-apa. Yuk. Kebiasaan egaliter di KPK. Kan dulu ini di KPK itu dulu kita begini. Ya kan, jadi enggak cuma tanya aja kok lo yang jadi host, kan gue cuma nanya. Bukan saya. Jadi kadang-kadang di KPK karena egaliter saya seolah-olah saya jadi pimpinan. Jadi asal lo tahu cosplay jadi KPK. Asal lo tahu itu yang Firly nggak suka sama lo, ya itu karena segala itu. Iya benar. Di TKW kan lalu. Iya. Mas Novel mau ngomong tadi, silakan Mas. Tapi Yudi kan ikut tanganin juga kan, enggak ya? Yang mana Pak? Yang soal Harun Masiku juga TWK kan juga enggak ya. Tapi begini, menurut saya ini momentum buat Harun Masiku. Mestinya setelah 5 tahun ya sudah cukup lah. Dia mau berkorban seperti apa lagi? Baiknya dia datang menghadapi permasalahan muncul, dan kemudian dia harus jelaskan kalau benar ada kaitan yang bersangkutan dengan kasus di baliknya ini, sampaikan saja. Karena nggak ada untungnya dia menyembunyikan sesuatu. Dan kalau dia menyembunyikan sesuatu, persoalan ini nggak selesai di sini, masih panjang lagi. Itu rugi. Yes. Nah, kerugian-kerugian itu yang seharusnya dipikirkan, karena kan masa hidup dipakai buat nutupi urusan orang. Yes. Dan rugi bagi Harun Masiku kalau sebagian kejahatan itu bukan menjadi tanggung jawabnya, tapi dia harus tanggung. Betul. Karena seluruh tuduhan dan sinyalemen itu diarahkan kepada dia harus telan itu. Ya. Inilah saatnya untuk berpikir ulang bagi Harun Masiku untuk mencoba keluar dari persembunyian dan menyatakan sebenarnya. Tapi saya juga ada pertanyaan gini nih, ada yang menarik nih. Sinyalemen yang diajukan Mas Novel, ada peristiwa lain yang mudah-mudahan itu bisa dibongkar. Jangan-jangan itu yang menyebabkan konsolidasi lawyers dari pihak Hasto itu diperkuat. Sampai meng-hire salah satu temannya Sobat Yudi. Ya. Untuk menjadi lawyer itu. Salah aja Bang F gitu kan. Apa itu ya yang jadi itunya? Jadi ini dengan begitu dia akan coba memperkuat pertahanan, karena akan ada satu informasi yang akan coba dibuka. Ya bisa jadi Pak ya, karena memang kan ya dia udah jadi lawyer ya. Jadi siapapun yang minta jasa dia kan pasti dengan alasan tidak bisa menolak dan sebagainya gitu ya. Ya, dan udah jadi kuasa hukumnya. Dan saya pikir sebenarnya ini agak sedikit coy ya. Kalau kita ya karena itu kan waktu itu adalah jubir Pak. Iya. Oh. Dan dia saat itu tahu semua, mengetahui lah ya. Paling nggak boleh nanya ke penyidik. Iya, dan melakukan update lah terkait dengan saat itu kondisinya seperti apa sih, gitu ya. Jadi dia sebenarnya udah punya coynya di situ ya. Iya, dia sebenarnya udah punya suasana kebatinan di saat itu seperti apa gitu ya. Belum lagi kan waktu ada pemulangan penyidik ya si Rosa itu yang Kasatgas ini kan. Nah, kan dia masih jadi jubir. Iya, dan bertindak untuk melindungi Rosa ya. Iya, dia waktu itu malah jadi salah satu yang melindungi Rosa gitu ya. Menarik juga memang. Tapi ya saya nggak paham lah kan. Ya seperti yang sudah saya sampaikan, ya ketika memang sudah keluar kan kehidupan masing-masing gitu ya. Iya. Seperti itu. Kehidupan masing-masing, tapi value mengenai coy itu kan harus tetap tegak. Itu yang keluarnya dari Bapak, jangan dari saya. Oh gitu. Baik. Kamu Bapak kan guardian of moral. Tapi gini, bisa itu sebagai coy, bisa juga sebagai kebangetan. Kenapa? Karena begini, kalau kita lihat bahwa kan tahu bahwa saat itu yang membuat pelemahan KPK seperti apa tahu. Yang membuat TWK itu seperti apa tahu.
Yang bikin kemudian teman-teman dikerjai di PT IKA seperti apa, tahu. Iya. Masa kemudian lupa, itulah menurut saya kebangetan. Kalau saya malah berpikir sebaiknya jangan-jangan karena itulah dia di hire. Dari sisi kebangetannya, dari sisi ininya, dari sisi kepentingan untuk pembelaan Mas Hasto, diperlukan orang dari pihak dalam yang memahami masalah supaya bisa dibongkar. Tapi terlepas dari itulah Pak, seandainya pun betul kepentingannya tadi, faktanya memang jelas gitu. Jadi mestinya nggak menjadi risau lah, nggak menjadi risau soal itu. Cuman dan saya yakin juga pembuktiannya cukup kuat kok. Dengan begitu maka mestinya hal-hal itu nggak terlalu. Cuman masalahnya memang betul masalah coy, masalah kebangetan, masa sih nggak tahu gitu. Iya. Dan kalau kemudian, dan dia pernah jadi saksi juga di KPK loh, waktu perkara SCL kan. Oh jadi saksi. Iya. Kasus mantan menteri. Oh iya betul. Jadi maksud saya ya ngapain terus kemudian ya ini moral aja ya, maksudnya masa dia berhadapan dengan teman sendiri gitu kan, jaksa-jaksa itu kan ya teman dia juga dulu kan. Ya kan maksudnya ya masa nggak ada yang lain, dunia ini begitu luas kayak dunia sempit aja gitu kan, masa lu berhadapan dengan teman lu sendiri. Kalau kita dulu mengkritik ya kan, kita kritik kan bukan KPK-nya secara lembaga ya, tapi pimpinannya yang perbuatannya salah gitu ya. Dan kita nggak pernah mengkoreksi penegakan hukum di KPK loh, walaupun zaman Firly loh ya. Jadi ketika ada naik ya pasti naik ya kan, termasuk Formula E. Ya kan, ya ketika Formula E memang nggak ada buktinya pasti nggak akan naik, walaupun Firly coba istilahnya di zaman dia gitu ya, nggak akan maksa-maksain nggak akan bisa. Jadi makanya di situ kalau bisa penegakan hukum, saya Bang Novel clear ya. Tapi kalau masalah misalnya kepemimpinan ya dan sebagainya, oke kita clear. Makanya ketika Febri kemudian menjadi pembelanya Hasto, artinya kan dia kalau dia pasti akan sama dengan lawyer-lawyer yang lain ya kan, narasinya nggak mungkin berbeda. KPK baik gitu kan, KPK udah benar, nanti di sidang tiba-tiba dia bicara yang mulia KPK sudah benar, misalnya presiden, nggak mungkin gitu kan. Pasti dia akan ikut dengan narasi lawyer-lawyer Hasto yang lain ya. Tapi kan dia yang lebih paham gitu kan tentang penegakan hukum di KPK gitu kan, yang nggak main-main gitu kan. Hasto itu pada tempat tersangkanya 5-0 loh Pak. Maksudnya apa? 5 pimpinan setuju semua. Pimpinan yang baru. Iya. Kalau yang kemarin kan enggak dong, yang zamannya Firly. Kalau zamannya Firly kan itu berapa skornya? Ya kalau zaman Firly kan kita juga tahu, bahkan Pak Nawawi mengatakan ada one man show gitu ya. Sepertinya salah satu-satunya yang setuju naik Pak Nawawi. Iya. Tapi saya nggak tahu detailnya. Pada saat itu 4-1. Ya kan kurang. Tapi waktu itu kan kita tahu Firly berkuasa sekali gitu kan. Kalau ketika dikatakan ini kolektif kolegial, wah zaman Firly kita kan bukan anak kemarin sore, bukan boy yesterday afternoon gitu kan. Ulangi. Boys yesterday afternoon. Anak kemarin sore. Ya, kita bukan anak kemarin sore gitu kan. Kita tahu lah Firly pemimpinannya. Masya Allah. Teman-teman, kasus Harto menyimpan banyak persoalan baru yang menarik untuk dikulik. Dengan begitu, persidangan ini menarik untuk terus diperhatikan. Ada pesan dari Mas Novel dan juga Yudi bahwa Harun Masiku ini saatnya Anda keluar, muncul, mengklarifikasi, dan mungkin juga membersihkan nama Anda atas berbagai tudingan yang lain. Kepada teman-teman KPK, tunaikan tugasmu, jelaskan kepada publik memang ada cukup banyak masalah dan banyak hal yang mesti diselesaikan. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Inilah cara kami menjaga kewarasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.